Vinicius tegas menolak kontrak baru Real Madrid, Xabi Alonso jadi alasannya. Dalam sebuah drama yang terasa seperti babak baru telenovela Santiago Bernabeu, Vinicius Junior dilaporkan siap angkat kaki lebih cepat dari Real Madrid. Sang bintang Brasil sudah memberi sinyal tegas kepada klub, ia tidak akan memperbarui kontraknya. Menurut The Athletic, Vinicius telah menyampaikan langsung kepada Presiden Florentino Perez bahwa tawaran kontrak baru dari Madrid bukan sesuatu yang ingin ia pertimbangkan saat ini. Namun, inti persoalan tidak berhenti di angka-angka di atas kertas. Sumber menyebutkan bahwa alasan terbesar di balik penolakannya adalah sosok Xabi Alonso. Hubungan Vinicius dengan sang pelatih dikabarkan berada di titik rendah, terlebih setelah ia kembali dicadangkan dalam laga terakhir Real Madrid melawan Elche, situasi yang membuat ruang ganti makin panas. Negosiasi antara Madrid dan Vinicius disebut-sebut sudah berhenti total. Tidak ada progres, tidak ada pergerakan, hanya harapan kecil akan adanya keajaiban yang mampu mengubah situasi. Padahal, ancaman kehilangan Vinicius semakin nyata. Sebagai catatan, kontrak terakhir Vinicius ditandatangani pada 2022. Saat itu ia menerima gaji 18 juta euro per tahun setelah pajak, dengan klausul pelepasan fantastis senilai 1 miliar euro. Di balik penolakan itu, satu nama yang terus muncul, Xabi Alonso. Sang pelatih disebut sebagai alasan utama Vinicius ingin meninggalkan klub. Ketegangan di antara keduanya membuat sang winger merasa masa depannya di Madrid tidak lagi kondusif. Xabi Alonso out dari Real Madrid, Zinedine Zidane in. Kabar keretakan pemain-pemain Real Madrid dengan Xabi Alonso terus terdengar. Rumor lain menyebut, pihak klub mau bawa pulang Zinedine Zidane. Beberapa pekan terakhir, sudah terdengar kabar keretakan antara para pemain Real Madrid dengan pelatih Xabi Alonso. Dirangkum dari Marca, para pemain inti El Real tidak senang dengan metode latihan Alonso yang dinilai terlalu berat dan rawan cedera. Belum lagi, Alonso dinilai memegang kendali penuh untuk segala urusan pemain. Salah satunya, tidak boleh lagi keluarga atau kerabat datang ke tempat latihan. Rumor paling terbaru adalah Real Madrid bisa saja mencopot Xabi Alonso dari kursi pelatih pada akhir musim nanti. Nama Zinedine Zidane mencuat jadi penggantinya. Zidane diketahui mau latih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026, namun sampai saat ini, Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, masih bungkam akan hal itu. Zinedine Zidane sosok yang dihormati di Real Madrid. Zidane pun pernah latih Madrid pada dua periode, tahun 2016 sampai tahun 2018 dan tahun 2019 sampai tahun 2021. Zidane persembahkan 11 trofi. Itu termasuk 3 kali menangi Liga Champions berturut-turut. Xabi Alonso sendiri sedang di ujung tanduk, tidak pernah bawa Madrid menang di 3 laga terakhir pada seluruh kompetisi. Madrid kalah 0-1 dari Liverpool di Liga Champions serta 2 kali imbang di La Liga. Real Madrid siapkan kepulangan Nico Paz di musim panas 2026. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk memulangkan gelandang muda berbakat asal Argentina, Nico Paz, pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar ini datang dari pakar transfer terkenal, Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa klub raksasa Spanyol ini telah menetapkan rencana strategis untuk membawa kembali Nico Paz ke Santiago Bernabeu. Meski banyak penggemar berharap kepulangan ini bisa terjadi lebih cepat, tepatnya pada musim dingin Januari tahun 2026, namun Real Madrid tampaknya memiliki rencana jangka panjang yang lebih matang. Selama masa pinjamannya di Como, Nico Paz menunjukkan performa yang mengesankan di Serie A hingga pekan ke-12. Pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist dari 12 kali menjadi starter. Statistik ini menjadikannya salah satu talenta muda paling produktif di Liga Italia saat ini. Tidak heran jika Real Madrid sangat tertarik untuk segera memulangkannya dan menjadikannya bagian penting dari proyek tim untuk musim tahun 2026 sampai tahun 2027. Menurut informasi yang beredar, klausul pembelian kembali, buyback clause, dalam kontrak Nico Paz dengan Como tidak berlaku pada Januari tahun 2026. Hal ini membuat Como ingin mempertahankan sang pemain hingga akhir musim. Namun, Real Madrid sudah memastikan bahwa mereka akan mengaktifkan klausul tersebut pada musim panas 2026, menjadikan Nico Paz sebagai rekrutan pertama mereka untuk musim depan. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Real Madrid dalam mengandalkan talenta-talenta terbaik dari akademi mereka, La Fabrica. Nico Paz sendiri dikabarkan telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Santiago Bernabeu, menandai awal baru dalam karirnya bersama Los Blancos.
Dengan rencana ini, Real Madrid tidak hanya memperkuat lini tengah mereka dengan pemain muda berbakat, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka dalam membangun tim yang kompetitif dengan memanfaatkan potensi dari pemain-pemain jebolan akademi. Real Madrid gelar rapat anggota, perubahan kepemilikan klub mulai dipertimbangkan. Real Madrid menggelar rapat tahunan para anggotanya, Senin, tanggal 24 November tahun 2025, di tengah meningkatnya spekulasi bahwa klub Spanyol itu akan membuka peluang bagi investor baru untuk mengambil hingga 10% saham. Sejumlah laporan media menyebut Presiden klub, Florentino Perez, tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan pihak luar bergabung bersama sekitar 100.000 anggota yang saat ini menjadi pemilik Real Madrid. Dua sumber yang mengetahui diskusi internal mengatakan kepada Reuters bahwa rencana tersebut memang sedang dibahas. Real Madrid tidak memberikan komentar ketika dimintai keterangan, seperti Barcelona, Athletic Bilbao, dan Osasuna. Real Madrid menganut model kepemilikan berbasis anggota, sekitar 2.000 anggota dipilih sebagai delegasi dalam rapat tahunan, di mana mereka dapat memilih presiden, meninjau laporan keuangan, dan memberikan suara untuk mengubah statuta klub. Langkah membuka kepemilikan bagi investor luar akan mengikuti jejak kesepakatan dana investasi Amerika Serikat, Apollo, yang pada bulan ini menjadi pemegang saham mayoritas Atletico Madrid. Kesepakatan itu menjadi manuver terbaru private equity yang tertarik pada stabilitas pemasukan industri sepak bola. Real Madrid merupakan satu-satunya klub sepak bola dunia yang mencatat pendapatan lebih dari 1 miliar euro per tahun, menurut Deloitte. Namun Florentino Perez menilai model kepemilikan anggota justru menghambat klub, terutama saat bersaing di bursa transfer melawan klub-klub seperti Paris Saint-Germain, Manchester City, atau Chelsea yang didukung dana swasta, miliarder, atau negara kaya minyak. Trent Alexander-Arnold menyesal tinggalkan Liverpool, pindah ke Real Madrid jadi kesalahan terbesarnya. Trent Alexander-Arnold dikabarkan menyesali keputusannya meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Real Madrid dan merasa kurang nyaman di Spanyol, demikian laporan dari media Spanyol, El Nacional. Namun, analis dari Team Talk menekankan bahwa kabar ini perlu dibaca dengan skeptisisme. Ekspektasi tinggi sudah menyertai Alexander-Arnold ketika bergabung dengan Madrid dari Liverpool pada musim panas 2025. Alexander-Arnold tampil 5 kali di turnamen tersebut, tetapi sejak itu ia menghadapi masa sulit. Bek kanan Inggris itu harus bersaing dengan Dani Carvajal sebelum pemain Spanyol itu mengalami cedera lutut jangka panjang. Bahkan, pelatih Xabi Alonso sempat menurunkan Federico Valverde di posisi bek kanan, meski pemain Uruguay itu sebetulnya gelandang. Cedera hamstring dan persaingan posisi membuat Alexander-Arnold baru memulai 2 laga di La Liga dan 1 laga di Liga Champions musim 2025. Menurut El Nacional, Alexander-Arnold menyesali keputusannya pindah ke Madrid dan berharap tetap menekan kontrak baru di Liverpool. Trent Alexander-Arnold sudah menyesal menandatangani kontrak dengan Real Madrid, tulis laporan tersebut, menambahkan bahwa bek Inggris merasa keputusan itu salah. Media Spanyol itu menilai Alexander-Arnold lebih bahagia dan nyaman saat di Liverpool, tempat ia dianggap tak tergantikan dan tim dibangun sesuai karakteristik serta kelebihannya. El Nacional menyebut kepindahan ke Madrid sebagai kesalahan terbesar sang pemain, dan menekankan bahwa saat ini Alexander-Arnold sedang menghadapi banyak keraguan dan tempatnya di tim tidak terjamin. Real Madrid diam-diam ingin merebut bintang muda Barcelona. Di saat Barcelona terus mengandalkan filosofi mereka dalam mengembangkan bakat dari akar rumput, Real Madrid mulai menunjukkan agresivitas baru di pasar pemain muda. Los Blancos, yang biasanya identik dengan belanja besar, kini tak ragu mengambil investasi jangka panjang pada wonderkid. Buktinya sudah terlihat lewat perekrutan Arda Güler, Franco Mastantuono, dan Endrick. Kini, menurut laporan Vicajes, Madrid menemukan target berikutnya. Menariknya, bidikan itu justru datang dari halaman belakang rival mereka sendiri. Nama itu adalah Ebrima Tunkara, pemain berusia 15 tahun yang sedang naik daun di La Masia. Kontrak Tunkara akan berakhir pada 2026, dan ia sudah dipandang sebagai salah satu prospek emas Akademi Barcelona, bahkan ia disebut-sebut sebagai pemain yang bisa membawa era baru seperti Lamine Yamal. Madrid melihat peluang, sebelum Tunkara berkembang lebih jauh, mereka ingin menggaetnya ke Valdebebas. Fleksibilitasnya yang memungkinkannya bisa bermain sebagai gelandang maupun winger kiri, membuat Los Merengues semakin kepincut. Buat mereka,
Tunkara adalah paket lengkap sebagai proyek jangka panjang. Barcelona tentu tak tinggal diam, Blaugrana berusaha mempertahankan sang pemain dengan tawaran perpanjangan kontrak, berharap Tunkara terus tumbuh di akademi yang sudah melahirkan sederet bintang utama dalam beberapa tahun terakhir. Namun situasinya tricky, dengan kontrak yang berakhir pada musim panas, bola kini sepenuhnya berada di tangan Tunkara. Secara ekonomi, tawaran Madrid diprediksi akan lebih besar dan itu bisa menggoda siapapun, apalagi pemain muda yang sedang naik daun. Bulan-bulan mendatang menjadi penentu.